Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita, yaitu bagaimana cara membuat ulangan CBT, Computer Based Test, ujian berbasis komputer. Di tutorial sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat kelas. Kemudian setelah kita buat kelas, kita bisa membuat ujian berbasis komputer untuk dikerjakan oleh anak-anak. Seperti biasa, kita buka terlebih dahulu browser kita. Bisa Mozilla Firefox atau Google Chrome. Kemudian kita masukkan e-learning, alamat e-learning kita. Setelah itu masukkan NUPTK dan klik login. Nah, setelah masuk di laman ini, kemudian kita pilih kelas online ya. Nah, kemudian di sini kalau sudah kita membuat banyak kelas, maka akan tampil kelas-kelas yang sudah kita buat. Misalnya di sini saya mau membuat kelas ujian akidah akhlak ya, kelas 5A. Nah, setelah kita buka, kemudian kita klik Computer Based Test ini ya, yang ini. Nah, setelah itu, setelah muncul tampilan seperti ini, klik buat ujian CBT baru. Nah, ya, kemudian di sini kita pilih ujian, jenis ujian. Pilih jenis ujian, misalnya kita pilih penilaian akhir ya, penilaian akhir semester pas. Kemudian nama ujian, misalnya di sini karena akidah akhlak ya, PAT akidah akhlak. Di sini karena 5A, maka saya klik 5A. Kemudian waktu ujian, lama mengerjakan ujian. Ini disesuaikan dengan bobot soal. Misal saya kasih 60 menit. Kemudian tanggal mulai ujian, kapan ujian ini bisa dikerjakan. Misalnya bisa dikerjakan tanggal 4 ya. Mulai jam berapa tanggal 4? Nah, misal kita mau setting mulai jam 8 baru bisa dikerjakan. Kemudian sampai kapan bisa dikerjakan? Nah, batas akhir ujian. Jadi ini bisa dikerjakan misalnya sampai 1 hari penuh. Jadi dari tanggal 4 sampai tanggal 5 ini bisa, atau tanggal 4 jam 4 sore bisa. Jadi terserah kita ya, mana baiknya, disesuaikan dengan kondisi kita ya, di kondisi kita dan anak-anak. Misal kita setting sampai tanggal 5 jam 12 siang ya, berarti anak-anak bisa mulai mengerjakan dari jam 8 tanggal 4 sampai jam 12 tanggal 5. Soalnya diacak ya. Kemudian ini bisa kita nonaktifkan dulu ya. Kalau kita aktifkan, tokennya akan langsung aktif. Setelah pengaturan selesai, kemudian kita klik buat soal ujian. Nah, di sini kita sediakan soal ya, kalau sudah ada soalnya. Jadi kita kalau sudah punya soal, misal di folder kita folder yang sudah kita miliki misalnya, nah salah akidah ya, misalnya akidah ya. Kalau sudah punya soal yang sudah di print, lebih bagus lagi. Jadi tinggal diketik ulang gitu ya, tinggal diketik ulang. Kita ambil soal dari sini, misal ya, kita buat 5 soal saja. Nah, ini tinggal di copy paste. Ini pilih pilihan ganda, nanti akan muncul ya. Ini nomor urut, kita soal ditaruh di sini. Nah,
ya. Kemudian ini kita tinggal ketik saja ya, tahlil, tahmid. Pilihan A tahlil, B tahmid, C istirja, kemudian D talqin. Nah, setelah kita isi ini ya, kita tentukan jawaban yang benar mana, yang A, B, C atau D. Di sini karena jawabannya C, kita klik C ya. Kemudian kita tentukan bobot soalnya. Misalnya kalau kita cuma membuat 5 soal, bisa kita kasih 20 sehingga nilainya 100. Tapi kalau 10 soal bisa 10. Misal 20 soal berarti masing-masing 5. Ini tergantung kondisi ya. Tergantung soalnya ada berapa, tinggal kita bagi. Kalau sudah selesai, kita klik tambah soal ya. Kemudian ini langsung ke soal kedua, pilihan soal, kita pilih lagi pilihan ganda. Kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, kita masukkan. Nah, ini bisa kita langsung masukkan juga, boleh. Di sini biar mudah gitu kan. Ini tinggal nanti cut saja, udah dihapus. Kita masukkan. Ya, jadi kita isi sampai 5 soal saja ya. Ini saya pause dulu, nanti saya lanjutkan videonya ketika sudah 5 soal. Nah, ini sudah selesai ya, udah 5 soal. Misal kita hanya membuat 5 ya, tapi nanti bisa disesuaikan, bisa 10 soal atau 20 soal tergantung kebutuhan. Ini soalnya pilihan ganda semuanya. Kalau sudah selesai 5 soal seperti ini ya, ini kita kasih bobot nilai 20 dan jawaban, jangan lupa jawaban disertakan ya, kunci jawaban di sini, jawaban yang benar apa. Kalau sudah selesai seperti itu, kita klik simpan dan tutup ya. Kita klik simpan dan tutup. Oke. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, maka soal kita sudah jadi. Yang perlu diperhatikan di sini kita punya token ya. Nah, ini token ini yang akan kita bagikan kepada anak-anak agar mereka bisa mengerjakan soal yang sudah kita buat ini. Nanti kalau sudah ada yang mengerjakan, kita bisa klik sini. Nah, jadi nanti di sini akan ada hasilnya. Nah, ketika anak-anak sudah mengerjakan, hasilnya akan muncul di sini. Siapa saja yang sudah mengerjakan, benarnya berapa, kemudian salahnya berapa, dapat nilai berapa ya. Kemudian kalau mau mengedit, misalnya ini kita sudah selesai, sudah kita simpan, ternyata ini tadi baru 5 soal, kita mau tambah soalnya, kita klik edit yang biru ini ya, edit, kita masuk. Nah, ini sudah pengaturannya tetap. Nah, ini tinggal matikan lagi, kemudian kita klik buat soal ujian. Nah, ini kan sudah ada 5 soal, tinggal tambah soal ya. Jadi nanti tambah soal, klik pertanyaan kelima, kemudian tambah soal.
Nanti berikutnya ketika mau nambah tinggal tambah soal sampai sejumlah soal yang kita inginkan. Kalau sudah selesai, kita klik yang atas lagi, ini simpan dan tutup ya. Ini misalnya seperti itu. Kemudian ini kalau mau kita hapus. Kalau ini kita mau menganalisa soal, setelah dikerjakan anak-anak, kita akan bisa mengetahui anak A mengerjakan soal ini yang salah adalah di nomor 1 atau nomor 2, B yang salah di nomor 3. Nah, ini akan ketahuan di kolom ini ya, di menu ini. Ini hasil. Kalau kita mau melihat simulasi ujian, bentuk soalnya seperti ini, ya kan? Ini adalah bentuk soalnya. Kalau kita sudah mengerjakan, dia akan berwarna hijau di sini nanti, ya. Kalau di sini tidak kelihatan, tapi kalau anak-anak mengerjakan, nanti navigasi soalnya akan berbentuk seperti itu. Begitu, Bapak Ibu guru. Kalau sudah selesai, kita klik selesaikan untuk kembali ke menu sebelumnya. Ya, jadi kalau sudah seperti ini, kita sudah berhasil membuat soal ujian berbasis komputer, ya, membuat CBT yang bisa dikerjakan oleh anak-anak dengan membagikan token ini kepada anak-anak. Ya, jadi nanti kalau sudah dikerjakan, di sini kelihatan siapa, ada berapa siswa yang sudah mengerjakan. Begitu, ini tutorial yang bisa kita bagikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.